Teknik elektro Untan, inovatif, profesional, dan baik. Yes, yes, yes. Inovatif, profesional, dan baik. Yes, yes, yes. Teknik elektro Untan, inovatif, profesional, dan baik. Yes, yes, yes. Oke, kita mulai. Teknik elektro Untan, inovatif, profesional, dan baik. Yes, yes, yes. Terima kasih. Nah, pada pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Ini lapangannya itu ada dua. Yang akan disanakan satu motor berdua ya? Ya. Satu motor berdua. Nah, yang bawa motor nanti kan kita bantu. Alhamdulillah. Nah, kemudian selama dalam perjalanan saya harapkan yang bawa motor harus memiliki SIM. Ada SIM-nya? Ya, ada Pak. Jangan sampai kalian berjalan. Nah, kemudian selama dalam kegiatan harap mematuhi aturan yang ada berlaku di lapangan. Ya. Doa mulai. Teknik elektro Untan, Inovatif, profesional, dan baik. Yes, 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 yes. Teknik elektro Untan, inovatif, profesional, dan baik. Yes, yes, yes.
kita optimalkan tempat yang ada. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Kemudian terima kasih juga Pak untuk teman-teman sekalian sudah berkunjung ke sini. Ini kunjungan pertama kami dengan jumlah sebanyak ini Pak. Termasuk dari dosen-dosennya juga ikut serta. Kan biasanya kan anak-anak yang datang ini kan anak magang atau praktik kerja industri biasanya yang dari Untan atau universitas yang lain. Cuma untuk hari ini agak banyak, nanti mungkin ada agenda sendiri dari teman-teman dari Untan, nanti saya mohon bisa disampaikan Pak. Kalau memang kami bisa memfasilitasi, kami bantu untuk difasilitasi. Yang diterapkan di unit layanan pusat listrik UL PLTTG Siantar, dan sebagai bentuk komitmen kami terhadap keselamatan dan keamanan pekerja maupun visitor, kami mohon perhatian Anda untuk mengikuti dewan pengamanan untuk mengisi buku tamu, menukarkan kartu identitas diri dengan kartu identitas visitor sesuai keperluan, kemudian memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah tersedia dengan ram dan truk sesuai marka parkir. Apabila akan memasuki area terbatas, maka patuhi rambu-rambu yang terpasang maupun yang tertutup oleh petugas PT PLN Persero UL PLTTG Siantar. Terkait pembangkitan dan seterusnya. Kedua, kita nanti juga ke tempat yang kendali proses, gitu ya, ada proses-prosesnya, sehingga mereka memahami, sehingga terbuka wawasan. Nanti semester 6 atau apa, mereka nanti itu kerja praktek dan sebagainya. Itu setelah mengikuti beberapa mata kuliah yang pendukung, lalu kita baru melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan dari SDM langsung IDAI. Itu 45 yang lolos dinyatakan kompeten, mahasiswanya 45, tapi dia syaratnya udah KP, jadi memang terbatas, tidak bisa semua. Kapasitasnya kan 100, cuman 45 yang bisa kita sertifikasi, termasuk beberapa SMK gabung sama kita waktu itu di kampus Teknik Elektro. Nah, tahun lalu kita juga mengadakan kompetensi. Cuma nanti berhubung kita nggak bisa mencukupi untuk fasilitas irplam atau irmal, jadi nanti pada saat saya visit kita cari lokasi-lokasi yang memang nggak ada potensi kebisingan aja Pak ya. Karena barusan tadi kan masih bisa kita inilah masuk ke area sentral. Oke, baik, sebelum itu mungkin mohon izin Pak, ini ada sedikit yang mau kami paparkan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rendri Julian. Saya di sini selaku manajer PLTGD Siantar. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Anton selaku tim itu lebih detail mungkin bisa kita lihat pada saat saya visit. Nah, kemudian ini untuk peta sebaran unit pembangkit Pak. Kemudian yang bantu administrasi dan manajemen building itu ada sekitar 15 orang. Untuk security itu kurang lebih ada 8 orang. Memang kalau kita lihat dari kesiapan unit pembangkit, khususnya pembangkit PLN yang ada di Kalimantan, tenaganya, kemudian ada distribusi. Terkait perbedaan transmisi dan distribusi di sini, sebenarnya secara umum perbedaannya cuma dari sisi tegangannya aja. Kalau transmisi di PLN itu dia tegangan 20 kV ke atas, sedangkan kalau distribusi itu tegangan 20 kV ke bawah. Kan ya ini nggak masuk karena masih menggunakan bahan bakar fosil dan bahan bakar fosilnya minyak kali kan. Cuman berhubung di sistem Kalimantan Barat ini memang secara kebutuhan masih sangat dibutuhkan, jadi mau nggak mau PLTD ini nggak bisa disuntik mati Pak. Padahal aturan dari regulasi sekarang memang dari sisi mesinnya beroperasi. Jadi selama 4 sistem ini nggak dipenuhi, mesinnya tuh nggak bakal bisa operasi. Nah, ini biasanya disiapkan dari teman-teman operasi terkait pengecekan dan melakukan teknis kesiapan dari sistem-sistem auxiliaris ini sendiri. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan pihak ketiga Pak untuk pengelolaan limbah B3-nya, termasuk LB3 cair ataupun LB3 padat. Untuk saat ini kita berkontrak dengan PT Primando. Untuk emisi gas buang juga sesuai peraturan lingkungan. Kita di sini sudah sampling emisi itu
setahun 2 kali. Kenapa? Jawabannya pasti ada gangguan. Karena kita sendiri tuh mau nyari dulu Pak gangguannya di sisi mana di sepanjang sistem ini. Ini sama. Kemudian dari Fakultas Teknik Politeknik Editor, saya mau nanya Pak, apakah PLN ini ada rencana untuk pembangunan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah? ada lagi? Itu dulu. Selamat pagi, nama saya Kristina Polina Sanggang. Saya ingin bertanya, tadi kan ada 4 proses ya Pak, melalui pembangkit, transmisi, distribusi, baru ke pelanggan. Nah, kemarin kan sempat belajar nih sama Pak Fitri. Kalau berdasarkan penjelasan kemarin, kata Pak Fitri ini bisa dari transmisi langsung ke pelanggan. Kalau misalnya itu benar atau tidak, atau melalui distribusi dulu baru ke pelanggan, atau transmisi ke pelanggan bisa. Bisa. Saya ada lagi? Ya, satu lagi. Perkenalkan, saya ingin bertanya. Tadi kan mau dijelaskan tentang listrik padam. Jika tidak diketahui masalahnya, mulai dari pembangkit, penyaluran hingga ke distribusi, pihak PLN akan melakukan penanganan seperti apa? Ya, saya batasi 3 dulu ya. Aku lupa. Yang pertama tadi PLTSA. Ini Mas, saya sampaikan. Kelihatan nggak? Ya. Oh, udah. Di sini lah berarti ya. Jadi ini adalah power plant development. Ini rencana pembangunan beberapa pembangkit yang mungkin memiliki potensi, khususnya pembangkit EBP yang ada di Kalimantan Barat. Ini baru sifatnya baru mapping Mas, baru mapping. Tadi karena yang ditanyakan PLTSA, PLT mapping untuk perencanaannya. Cuman untuk realisasi pembangunan kita masih menunggu instruksi dari PLN pusat untuk membangun PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir di Kota B. Terima kasih. Udah. Ini Mas, ada di layar Mas. Yang PLTN. Ya. Nah, Di sini udah ada Mas rencananya, cuman Perkenalkan, nama saya Syafidur Rahman. Saya mau bertanya, untuk kantor PLN ini dari pembangkit, transmisi atau distribusi pernah mati lampu Pak? Langsung bagi 3 kelompok ya. Sebagian sini, sebagian sana. 3B sekarang jadi kan tadi kan 3B kata transmisi dan gardu induk. Ini apa? Aku aja nggak tahu sama Di media pantai gitu. Oh enggak, kalau di sini kita langsung kita mulai aja lah ya. Untuk PLTG itu sendiri kan mesin gas. Jadi bahan bakar utamanya itu dari minyak, namun menggunakan turbin. Jadi turbin diputar. Kalau PLTG jadi pada saat kita start, mesin diesel ini akan bekerja untuk putar turbin. Itu sudah ada pompa masuk ke isi turbin. Kecuali di depan nanti, depan
sekarang bahan bakar karena di sudah standby, banyak lagi kan infonya kan setelah dipindahkan ke sana di situ terdapat jadi kita bahaya malah jadi faktor sektor dia ini malah pulang saya lupa ini untuk kenapa ada di sini? Ini mainan kue. Itu isi maksudnya tadi. Mainannya Pak. Tadi perusahaan dulu Pak. Saya kan mainannya kok masuk pakai ini. Jadi mainannya ini. Oh, siapa di sini? Bahwa Menteri Dispion ya. Oh iya. Digantung lagi. Tambah lagi dan tambah juga double. Enggak. Ada beberapa yang juga double. Laporan ini udah belum ya? Kedua. Jadi memang tadi itu terima kasih lah antusiasnya, ada beberapa orang yang sering bertanya dan sering pengen tahu lah. Jadi kalau saya pribadi itu mungkin yang ini itu mungkin dari tim 2 beliau yang kayaknya pantas lah mendapatkan Yang lain nggak pantas. Reynaldo. Oke. Tim satu. Yang tim 1. Bingung begini. Untuk tim 1 peserta intinya sih lebih semangat semua sih. Bingung dia. Kayaknya baru ganti baterai ya. Tadi katanya Nah, biar adil lah ya. Saya kasih Nathaniel. Bukan berarti yang lain juga ya, semua bagus. Tapi nanti bagi-bagi minta nanti ini. Kayak kelompok 3. Cewek. Yang tadi namanya disebut bisa menentukan dulu. Ini dulu dong untuk bertiga. Nathaniel, apa? Ini tahu tadi Padi. Keruannya juga tuh. Siapa ketuanya? Oh, ketua tim. Yang ini 1 dulu, habisnya 1 lagi. Soalnya kalau miring nanti juling. 1 lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Sekarang yang ini. Dan mewakili seluruh mahasiswa dan mahasiswi Elektro, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Puja dan seluruh tim di bawahnya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, dan semoga ini adalah bukan yang pertama. Jadi semoga nanti kita juga bisa ada di kita, mungkin nanti bisa melaksanakan magang atau apa 1-2 di sini dan kita sebar lagi beberapa tempat. Oke itu, terima kasih banyak. Untuk itu dari kami ada souvenir yang disiapkan oleh ketua panitia sebenarnya Pak Dewan. Cuma saya bagian nyerahkan ya ke depan. Langsung ke depan ya, Pak.
Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, Pak. Yang dulu saya. Udah. Komandonya di Malang. Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang dari sisi pelaksanaan. 3, 2, 1. Ya, di sini saya moto nih, 3, 2, 1. Video kah? Bentar. Bentar. Oke. Bentar. Video ya. 1, 2, 3 lontang. Teguh. Iman. Teknik elektrountan. Bentar. Oke, siap. 3, 2, 1. Teknik elektrountan. Inovasi profesional dan baik. Yes. Lontang. Inovasi profesional dan baik. Yes. Sudah pas dah 4 dah. Sudah pas 4. Teknik elektrountan. Inovasi